Sebenarnya begini, kalau misalnya disudutkan, sejak awal dari penyidikan ini memang disudutkannya ke klien kami, terutama ke Pak Yosep dan Bu Mimin. Kalau saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap menyaksikan keterangannya Danu. Kedua, apa yang diceritakan oleh Danu berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan dengan pengakuannya, itu bertentangan dengan 4 orang tersangka yang ada. Hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Harus saya katakan, saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Berangkat dari soal TKP yang sudah 2 tahun terlantar, kalau menurut saya nggak juga tahu, tapi 2 tahun terus kemudian baru sekarang lagi diolah TKP ulang. Kalau dari sudut ilmu psikologi forensik yang katanya mengil Usil jahil. Ya, Walaupun sebenarnya niatnya konstruktif. itu ada nggak sudut pandang yang berbeda? Ya, sejak awal kasus ini mencuat, memang ketika berhari-hari seolah tidak ada langkah maju yang berhasil dilakukan oleh teman-teman di Polres Subang ataupun Polda Jawa Barat, saya sempat katakan bahwa hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi, sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas nih ya, kalau kemudian olah TKP, pemeriksaan saksi, dan seterusnya tidak bisa dituntaskan dalam waktu 2 kali 24 jam, maka dikhawatirkan bahwa peluang pengungkapan kasus dari hari ke hari akan makin turun. Bisa karena TKP-nya tercemar, bisa karena saksi hilang ingatan. Kenapa hilang ingatan? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kewarasan atau tidak kewarasan. Peristiwa pembunuhan itu kan peristiwa yang menakutkan. Secara alamiah tidak ada orang yang mau mengingat-ingat peristiwa yang menakutkan, betul? Nah, jadi wajar kalau kemudian tanpa diperintah sekalipun dari hari ke hari, ingatan tentang peristiwa kejahatan, apapun kejahatannya, akan makin lama makin susut, makin raib. Tadi saya katakan, 2 kali 24 jam adalah masa yang kritis. Bagi harapannya, TKP-nya masih steril, ingatannya masih utuh, calon-calon saksi berikutnya masih ada dan masih bisa diperiksa oleh polisi, dan seterusnya. Jadi dengan 2 tahun setelah kejadian, kalau kemudian kita bicara hari ini, bagaimana kemudian probabilitas atau peluang pengungkapannya, harus saya katakan berdasarkan perspektif keilmuan yang saya tahu, yang sudah barang tentu ada keterbatasan juga ya. Harus saya katakan, saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Diungkap dengan memenuhi 4 syarat atau 4 ciri. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Nah, jadi bukan semata-mata tuntas, tapi harus menyeluruh. Artinya seluruh pihak yang bertanggung jawab ya harus dimintai pertanggungjawabannya. Tapi juga harus objektif. Objektif artinya apa? Objektif artinya dilangsungkan proses ini sesuai dengan azas-azas hukum yang baik dan sesuai dengan koridor keilmuan. Jangan pakai klinik dan segala macam, karena itu berada di luar koridor keilmuan. Nah, kalau kemudian misalnya ini misalnya menggunakan cara-cara supranatural atau sejenisnya, berarti ini kan ada problem pada aspek objektivitas. Nah, yang keempat, transparan. Bagaimana kemudian hasil temuan pihak kepolisian ini bisa disampaikan kepada publik dan mudah-mudahan bisa membuat publik teryakinkan ini merupakan langkah maju yang sudah dicapai oleh Polda Jawa Barat. saya samber nih omongan Bang Reza tadi ketika ada unsur-unsur yang tidak scientific investigation. Yang selama ini kan kita dengar oleh polisi kan mengungkap kasus, menyidik kasus tuh based on scientific investigation segala macam itu. Nah, di kasus ini bukannya, mudah-mudahan tidak salah pemberitaan ada, bahwa ada seorang pawang hujan yang kita kenal. Siapa? Rara. Pawang hujan untuk meriksa apa? Saya nggak tahu, tapi dia, saya tahu di balapan motor itu di Mandalika ada tuh tugasnya sebagai pawang hujan. Ini contoh ya. Ada di sini, di kasus ini. Ada di TKP juga. Saya nggak tahu apakah polisi benar-benar secara formal membutuhkan jasa beliau, atau saya nggak tahu juga. Atau Bang Rohmat punya cerita tentang itu di BAP. Ahli itu di BAP. Ahli siapa namanya nih? Rara. Pawang hujan. Itu di BAP. Iya, seorang katanya punya kekuatan indigo. Ya, artinya begini, kalau ahli yang dilibatkan oleh pihak kepolisian itu pasti di BAP. Nah, sekarang pertanyaan saya, pawang hujan ini dikategorikan sebagai ahli atau bukan? Kalau dikategorikan sebagai ahli, pasti ada dong BAP-nya.
Tapi kalau dikategorikan bukan sebagai ahli, pertanyaannya lantas untuk apa dihadirkan ke TKP? Jadi yang saya tahu, saya dapat informasi kemarin dari orang lapangan, orang saya di Subang juga. Bahkan saya lihat juga pengakuan di media sosial, ada di berita juga bahwa memang dia diminta oleh polisi membantu. Salah satunya adalah menerawang keberadaan bukti golok. Itu, berita itu sudah banyak, berita itu beredar di mana-mana. Tapi saya tidak begitu saja mencerna, yang saya coba lihat dulu. Tapi saya memang dapat kepastian dari teman-teman di sana. Kemudian dapat videonya juga, dan oh benar. Oh, punya videonya ya tentang ada kehadiran Rara di sana. Sudah nyebar di mana-mana. Di dalam Polis Line. Di akun gosip itu sudah ada. Di akun gosip sudah ada. Ada di dalam Line, bukan di luar Line. Untuk menemukan, katanya diminta oleh pihak kepolisian untuk membantu menerawang alat bukti yang disampaikan oleh Danu. Salah satunya adalah golok itu ya. Gitu. Bang Rahmat punya file video juga. Ada di media sosial sudah banyak. Tapi secara personal, secara pribadi punya juga. Saya secara personal ada kegiatan di sana. Memang saya dikirim oleh orang saya ketika ada kejadian kemarin. Jadi saya mengetahui ada pelibatan seorang dukun Pawang Hujan hadir di TKP. saya merasa menambah rumit. Ya, saya merasa kondisi punya sekarang. kepentingan untuk memberikan disclaimer begini. Kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, itu kan kasus serius ya. Tidak hanya keluarga korban punya kepentingan bagi terungkapnya kasus ini, tapi masyarakat juga. Karena selama para pelaku itu masih bergentayangan, maka ya boleh jadi loh mereka akan mengulangi perbuatan itu, gitu ya. Karena itu saya dalam posisi menyemangati pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini hingga sekali lagi tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Tapi maaf nih, pada menit kesekian kita ini ngobrol, ketika disebut ada pawang hujan, saya kok agak kurang nyaman ya. Saya khawatir kalau betul-betul di TKP itu dihadirkan pawang hujan oleh pihak kepolisian sendiri. Apalagi untuk menerawang barang bukti. Apalagi untuk menerawang barang bukti, saya khawatir ini menjadi satu catatan yang tidak positif lagi tentang potret penegakan hukum kita. Tapi lanjut dulu lah, ini saya lagi berpusing-pusing kepala sendiri ini. Ya, saya sendiri begitu tahu ada kejadian ini, kemudian ada pawang hujan. Setelah itu kemudian dianya sendiri berbicara, bahkan di akun gosip dia dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menerawang alat bukti. Jadi kami mempertanyakan 4 hal itu. Dan tadi kami sampaikan salah satunya objektif dan transparan. Ini kan menyangkut ya betul tadi. Memang kita harus secara ilmiah mengujinya. Tidak mungkin kita uji oleh seorang pengakuan. Makanya di kami nih akhirnya jadi aneh dong. 184 KUHP tentang keterangan ahli itu ternyata memang tidak dijelaskan ahli apa saja, kan? Jadi kami jadi permainan ini. KUHP 184 itu kan ada salah satunya adalah pendapat ahli, ya kan? Iya. Bisa. Betul, memang di situ tidak disebutkan di penjelasannya pendapat ahli apa saja, ya kan? Betul. Hanya ya ada teman-teman saya termasuk saya juga sekolah hukum tinggi-tinggi. Akhirnya kita diuji oleh satu argumen atau satu keterangan hasil penerawangan dukun. Sepanjang pembicaraan kita. Iya, sepanjang pengalaman saya sebagai ahli ya, sekali lagi pengalaman saya terbatas. Tapi sepanjang saya hadir sebagai ahli yang pasti ditanya oleh majelis hakim adalah saudara lulusan apa. Betul. Jadi saya sebutlah saya sekolah misalnya di UGM atau di Melbourne University. Nah kalau kemudian sekali lagi dalam kasus ini ada perlibatan ahli yang berlatar belakang sebagai paranormal atau bukan paranormal tapi pawang hujan, lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa teryakinkan oleh ahli ini ketika maaf latar belakang keilmuannya didapat dengan cara seperti apa, di lembaga seperti apa ya? Prinsipnya secara keilmuan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, karena ukurannya tetap harus ada ijazahnya, harus ada pengalamannya, harus kita bisa uji secara ilmiah itu. Itu satu. Keduanya, buat saya ini semakin menambah rumit penyidikan perkara ini di Polda Jabar. Saya tanya, setelah mendatangkan pawang hujan untuk menerawang lokasi instrumen kejahatan, hasilnya apa? Hasil terawangannya apa? Katanya menurut keterangan dia itu di media itu dia sampaikan ternyata goloknya ada di sungai. Katanya. Goloknya ada di sungai. Goloknya ada di sungai. Di sungai sekitar situ. Saya nggak tahu, pokoknya ada di air katanya. Dan polisi sekarang sudah menemukan golok itu. Saya kurang tahu, saya tidak mengikuti itu ya, karena fokus kita tetap ke pendampingan yang empat tersangka itu. Ya, yang jelas, kalaupun nanti muncul alat bukti yang seperti yang disampaikan itu, tentunya kita pertanyakan. Ya kan? Secara hukum kita pertanyakan itu datangnya dari mana, bagaimana kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain, kesesuaiannya dengan hasil visum, luka yang ada di tubuh korban,
kan tentunya harus sesuai. Apakah itu betul golok yang itu yang digunakan? Itu akan banyak menimbulkan pertanyaan dari kami tentunya.